Kenapa gue mulai bikin konten panjang dan kenapa mungkin lo bakal suka. Gue tuh ngerasa sekarang semua orang ngomongnya udah cepet banget. Dalam arti informasi yang sekarang beredar tentunya udah cepet karena ada sosial media dan udah ada digital. Dan perkembangan teknologi kan eksponensial ya. Kayak dibandingkan dengan kita-kita nih yang manusia. Untuk mencerna hidup tuh tentu tidak bisa secepat perkembangan teknologi. Gua pribadi merasa ketika eranya sekarang udah jadi short form content, itu tuh bukannya gua tidak mau dan tidak bisa, tapi gua ngerasanya butuh effort yang banyak banget. Karena ketika lo akhirnya pengen menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu ke dalam short form content tadi, ya lo butuh memotong-motong hal yang akhirnya berada di dalam kepala lo gitu. Itu buat gue pribadi kurang nyaman kali ya, karena gue adalah orang yang doyan ngomong, doyan cerita, jadinya membagi-bagi hal tersebut menjadi konten-konten format pendek itu rasanya ya butuh effort aja. Terlebih ketika akhirnya kita mau membagi sesuatu dalam potongan-potongan fragmen tadi ya akhirnya kan apa yang mau kita ekspresikan, isi kepala kita akhirnya menjadi terfragmentasi gitu, bahasa kerennya. Dan itu biasanya bisa menghilangkan beberapa macam konteks dan substansi dari si topiknya itu sendiri. Kayak contoh deh, mungkin teman-teman terdekat gua tahu gua sedang kembali menggeluti Pokemon TCG ya, atau kartu Pokemon. Karena hari ini yang tersebar di luar sana adalah soal kartunya harga beratus-ratus juta. Terus lagi digoreng-goreng harga bisa se-Alphard, bisa beli Honda Beat. Itu akhirnya ya otomatis begitu ada orang yang melihat konten-konten tersebut, terus ketemu gua, ya pasti ada aja yang akhirnya mau membahas kartu Pokemon itu dengan konteks kayak, "Dis, kenapa sih ini kartu Pokemon sekarang harganya bisa ratus-ratusan juta gitu?" Dan gua pribadi sebetulnya kan dari dulu adalah pemain kartunya gitu. Karena gue memang kebetulan main gitu dari zaman SD. Dan akhirnya konteks tersebut ya nggak ketemu. Karena gue bukanlah kolektor kartu dan belum gitu ya menjadi orang yang pada akhirnya mengkoleksi atau bahkan menjadikan kartu-kartu ini investasi dan gue jual lagi gitu. Ada sih sedikit terganggunya soal konteks dari topik yang sebetulnya gue suka, tapi akhirnya ketika datang ke gue tuh jadi sesuatu yang berbeda. Kenapa ya gue peduli dengan omongan orang atau bagaimana orang membahas interest itu? Nanti kita omongin di belakang ya. Cuman balik lagi ke diri gue sendiri. Soal alasan kenapa bikin konten panjang, ya gue menyadari bahwa gue adalah orang yang doyan ngobrol, doyan bercerita. Dan di dalam ngobrol dan bercerita ini tuh buat gue akhirnya segala macam topik yang ada tentunya bisa tersampaikan dengan alur yang lebih enak, bisa menyampaikan konteks dan substansi tadi juga dengan lebih jelas, sehingga ya santai, kayak ngobrol aja gitu. Di belakang tuh gua juga sebetulnya kan doyan ngebeli-beliin, ngejajan-jajanin rilisan fisik musisi-musisi ya, baik itu album ataupun merchandise. Gue juga bukannya yang tipe kolektor akut, kayak akhirnya wah memiliki jenis-jenis koleksi yang entah lengkap atau entah langka atau apapun itu gitu. Sebetulnya nggak nyampe level itu juga, tapi gue bisa bilang biasanya ketika gue beli, gue punya cerita personal di baliknya gitu. Selain rilisan musik, mungkin ada juga manga gitu, komik atau game yang gue mainin, atau bahkan ya secara umum tentang kehidupan aja, kayak apa ya, yang dari tadi gue omongin berapa 5-6 menit terakhir ini ya technically kan hal-hal yang berada di dalam pikiran gue, pengen aja gitu gue ekspresiin. Pertanyaannya, kenapa pengen akhirnya mengekspresikan isi kepala ini tuh ke dalam format konten yang akhirnya dipublikasikan gitu ya? Apa ya, ngasih tahu aja kenapa sih gue suka hal-hal tersebut. Ya siapa tahu bisa menjadikan video ini untuk entry point, untuk mengenalkan ke, misalkan, nyokap lo bingung kartu Pokemon tuh apa. Terus suatu hari gue bikin nih video tentang kartu Pokemon dan alasannya kenapa hari ini terjadi seperti ini. Nah, bisa jadi gue menjadi orang yang membantu untuk lo menjelaskan ke nyokap lo
Ya itu hal-hal yang mungkin bisa jadi fungsinya lah, faedahnya dari video-video ini. Balik lagi nih, si short form content, ya ini ngebikin kepala kita, ya mungkin gua lah terutama, terlalu ke-distract banyak banget informasi dalam satu waktu. Jadi untuk akhirnya membahas hal-hal yang spesifik tuh, ruangnya bukan berkurang, balik lagi approach-nya berbeda. Sebetulnya ngarep banget untuk bisa jadi conversation starter dengan teman-teman di luar sana. Karena ya siapa tahu dengan akhirnya ada orang yang nonton ini, terus memiliki alasan yang sama untuk menyukai sesuatu, jadinya malah bisa merekomen hal lain yang lo suka ke gua gitu. Karena, wah kalau lo suka A gara-gara alasan bla 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 bla, mungkin ya lo suka hal B nih. Atau bahkan dari orang-orang yang sebetulnya udah kenal gua, cuman selama ini mungkin belum pernah aja ngebahas topik-topik tertentu, jadinya kita bisa ngobrol hal-hal yang seru lewat konten ini sebagai conversation starter gitu. Terus kenapa akhirnya buat lu orang yang bacot ini baru bikin jenis-jenis konten kayak begini sekarang gitu? Sedikit cerita, gua itu di 3,5 tahun kemarin kebetulan setelah pandemi gitu ya, bergabung dengan sebuah perusahaan yang ya kebetulan memiliki compliance untuk tampil di publik sebagai konten kreator lah apa ya istilahnya, ataupun ya manggung gitu. Ini teman-teman gue yang terdekat tahu hal ini, dan gue sebetulnya ya tidak merasa bahwa keputusan perusahaan memberikan compliance tersebut atau aturan tersebut tuh menjadikan karyawannya tidak bisa berekspresi, mengekang gitu, sebetulnya nggak sepenuhnya betul. Karena ya kebetulan perusahaan tempat gue bekerja ini memang fokus untuk mengelola aset yang berhubungan dengan hal-hal tersebut gitu, baik itu bermusik ataupun ya berkonten nih zaman sekarang. Conflict of interest lah jadinya. Ya long story short, hal tersebut yang membuat gua jadi belum sempat untuk bikin video-video semacam ini gitu. Dan ya ngomongin selain akhirnya bikin video seperti ini, tadinya nggak boleh manggung, akhirnya sekarang gua secara resmi aktif kembali ngeband bareng Alfa dan gua. Dan ini pun sama, kayak orang yang di luar sana tahu mungkin, oh iya si Yudis itu ngeband sama Alfa gitu. Cuman ya sebetulnya gua itu baru resmi menjadi personilnya tahun 2018 guys. Nah itu cerita-cerita yang mungkin juga jarang orang tahu. Terus ya bagaimana nih dari 2019 sampai sekarang 2026 gitu ya, album dari si band tersebut baru 3. Nah itu kan juga ya kalau kayak 3 buat orang lain rasanya kayak baru gitu ya, tapi menurut gua sih memang pace-nya si band ini emang segitu gitu. Terus ya karena akhirnya ngeband lagi, karena akhirnya jadi bisa mengekspresikan diri juga di format-format seperti ini, ya sebetulnya ini jadi matters buat gua karena ya di dunia yang carut-marut ini ya sebetulnya berkomunitas, berinteraksi dengan satu sama lain itu jadi hal yang penting banget buat gua. Gua nggak janji lah ya nantinya video-video yang ada di sini tuh kayak akhirnya akan selalu rapih gitu. Tapi ya gua mau berusaha sih gimana caranya nanti dari long form konten ini momen-nya jelas gitu ya. Timestamp-nya gue mau bikin timestamp lah, jadi biar konteksnya oke juga. Tapi di luar usaha-usaha tersebut yang bisa gue janjikan, ya mungkin ya di sini gue bakal mencoba lebih jujur dan niat aja lah dalam mengekspresikan hal-hal yang gue suka tadi. Ya harapannya gue bisa mendapatkan sesuatu, tentunya dari gue pribadi mengekspresikan hal seperti ini. Harapannya bisa dapetin sesuatu dari semua yang nonton, biar kita bisa sama-sama berinteraksi, sama-sama tahu hal baru, dan sama-sama bisa berkomunitas atau apapun lah. Ya karena hablum minanas, hablum minanas bahasa Arabnya ya, hubungan antar manusia itu memang sangatlah penting. Gitu aja. Jadi selamat datang di Yudis Kenalin di 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.